Nabi yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau adalah tukang azannya Rasulullah. Sayyidina Bilal adalah tukang azannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Nabi Muhammad menghadap kepada Allah. Sayyidina Bilal mengusulkan kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq dan berkata, "Ya Khalifah, aku mau mengundurkan diri." Mengundurkan diri dari apa wahai Bilal? Wahai Khalifah Abu Bakar, aku akan mengundurkan diri. Aku tidak mau jadi tukang azan lagi wahai Khalifah. Dijawab oleh Abu Bakar, "Oh tidak, aku tidak akan berani menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Yang mengangkatmu jadi tukang azan Rasulullah, maka aku pun tidak berani menurunkanmu. Tapi aku tidak bisa melakukannya." "Kenapa tidak bisa melakukan wahai Bilal? Tinggal azan, kau sudah biasa azan." "Wahai Khalifah, kebiasaanku adalah di saat menjelang sholat aku selalu pergi ke tempat itu menunjuk kubur Nabi Muhammad yang dulu adalah kamarnya Rasulullah. Kebiasaanku sebelum masuk waktu sholat aku menyamperin Rasulullah dan aku memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dan kebiasaan Rasulullah pun langsung keluar bergegas. Kemudian Rasulullah keluar membonceng tanganku, dan setelah Rasulullah membonceng tanganku, aku diantarkan ke menara itu. Kemudian Rasulullah menunggu di bawah, aku naik ke atas. Kemudian aku berdiri di atas menunggu. Setelah itu Rasulullah berikan isyarat, waktunya azan sudah tiba Bilal. Kemudian aku mengucapkan azan, aku mengundangkan azan, dan setiap kali aku baca asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku menoleh kepada Rasulullah. Dan aku sekarang tidak bisa melakukan itu semua. Bahkan aku sering lupa. Aku kadang aku pergi dari rumahku, menjelang waktu salat aku pergi ke rumah Rasulullah. Aku mengakui ketuk pintu, ya Rasulullah. Aku baru sadar Rasulullah sudah meninggal. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan aku tidak bisa melakukan ini semuanya. Aku tidak bisa melakukan ini wahai Khalifah, izinkan aku untuk tidak adzan lagi. Jadi kebiasaan Bilal itu dilakukan setelah Nabi Muhammad meninggal karena lupa. Pulang keluar dari rumah langsung ke rumah Rasulullah, ngetuk pintu, ya sudah meninggal Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Bilal diizinkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk tidak adzan. Akhirnya Sayyidina Bilal pergi ke Syam. Syam itu perjalanan jauh dari Surabaya ke Sumatera. Perjalanan jauh. Sampai di Syam beberapa bulan, tiba-tiba Sayyidina Bilal bin Rabah bermimpi ketemu Rasulullah. Mimpi ketemu Nabi Muhammad. Dan di dalam mimpi itu Sayyidina Bilal ditegur oleh Rasulullah, "Ya Bilal, ma hadzal jafa lima lam tazurni." Hai Bilal, ini riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Isnadnya adalah hasan. Isnadnya adalah isnad yang bisa diterima. Bahkan sebab perawi-perawi yang lain mengatakan bahasanya ini adalah riwayat yang sahihah. Sayyidina Bilal bin Rabah berada di Syam, bermimpi ketemu Rasulullah, ditegur oleh Rasulullah dalam mimpi itu. "Ya Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu kepadamu, lama engkau tidak kunjung ke Madinah." Terbangun Sayyidina Bilal bin Rabah, tiba-tiba menangis, dan nangisnya kayak nangisnya anak kecil geru-geru gitu. Nangis sampai keluarganya Sayyidina Bilal pada ketakutan. "Ada apa Bilal? Ada apa Bilal? Kau menangis seperti ini?" Bilal berkata, "Aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut ditinggal Rasulullah." Padahal cuma disalamin gitu toh Rasulullah. Nangis takut ditinggal Rasulullah. Keluarganya Sayyidina Bilal malah lebih takut lagi. "Bilal, dosa apa yang kau lakukan sampai kau menangis ketakutan takut ditinggal Rasulullah? Dosa apa yang kau lakukan? Dosa apa yang kau lakukan?" Bilal berkata, "Aku mimpi ketemu Rasulullah, dan Rasulullah menegurku, ma hadzal jafa, alangkah keras hatimu Bilal. Lima lam tazurni, kenapa kau tidak kunjung kepadaku?" Dijawab oleh keluarganya Bilal, "Bilal, itu artinya engkau dipanggil untuk segera sowan ke Rasulullah sana. Tidak usah menangis Sayyidina Bilal." "Tapi aku takut tinggal Rasulullah." "Tidak, kami sekeluarga mengizinkan kau untuk segera pergi ke Rasulullah." Akhirnya Sayyidina Bilal menyiapkan kendaraannya. Jangan dianggap kendaraannya adalah mobil mewah seperti saat ini, tidak. Kerinduan kendaraan adalah cinta.
kendaraan adalah kedinduan. Ada yang mengatakan dia berjalan dengan kakinya, ada yang mengatakan dengan keledai, sehingga tidak disebutkan dalam riwayat itu Sayyidina Bilal bergegas menuju ke Madinah, perjalanan yang tidak kenal lelah karena perjalanan menggapai kerinduan. Sayyidina Bilal dengan tegarnya, akan tapi di saat mendekati kota Madinah, di saat mendekat kota Madinah, Sayyidina Bilal mulai berlinang air mata. Lalu Sayyidina Bilal menyaksikan gunung-gunung yang ada di kota Madinah. Sayyidina Bilal saat itu mulai menitikkan air mata, karena Sayyidina Bilal sadar bahwasanya gunung itu dulu pernah melihat wajah Rasulullah. Di saat Sayyidina Bilal memasuki gang-gang, tangis Sayyidina Bilal semakin kuat karena gang yang dilewati, yang diinjak ini dulu pernah dilewati oleh Rasulullah bersama Sayyidina Bilal. Terus Sayyidina Bilal berjalan dengan cepat hingga mendekati kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat mendekati kubur Nabi Muhammad, Sayyidina Bilal tidak bisa menahan kakinya, sehingga Sayyidina Bilal berjalan dengan cepatnya lalu terduduk di depan kubur Nabi Muhammad, tangannya ditumpangkan di atas pusara Rasulullah, dan dengan tangis lalu Sayyidina Bilal mengucapkan dengan salam yang parau, salam yang lembut, karena suaranya sudah dihabiskan di tengah jalan. Di saat menangis ia hanya bisa mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Itu adalah tangis Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan di saat seperti itu Sayyidina Bilal di saat di hadapan pusara Rasulullah, di hadapan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada yang menepuk pundak beliau. Bilal. Menolehlah Sayyidina Bilal bin Rabah, terkaget karena yang menepuk pundak Sayyidina Bilal adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah, engkau ada di sini? Mestinya yang tanya aku, kenapa engkau ada di sini Bilal? Dan kenapa engkau menangis seperti ini? Engkau seperti menangis karena sesuatu yang sangat besar. Ada apa denganmu Bilal? Bilal berkata, aku takut ditinggal Rasulullah. Kenapa Bilal? Dosa apa yang kau lakukan sampai kau ketakutan semacam ini? Aku takut ditinggal Rasulullah. Ya, dosa apa yang kau lakukan Bilal hingga engkau takut ditinggal Rasulullah? Aku ditemui Rasulullah dalam mimpi Bilal, Khalifah Abu Bakar. Aku bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menegurku, kenapa keras hatimu, kenapa kau tidak kunjung kepadaku? Aku takut dengan kalimat itu, aku takut ditinggal Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar menjawab, demi Allah, orang yang pernah menangis karena rindu kepada Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah, dan engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baru setelah itu reda air matanya Bilal bin Rabah. Air matanya reda. Setelah air matanya reda, kemudian ditarik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sini Bilal. Duduk didampingi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, bertiga ngobrol. Bilal, mumpung kamu ada di sini, gimana kalau kamu adzan lagi? Orang tentu sudah kangen dengan suaramu yang merdu itu. Di saat disuruh oleh Khalifah Abu Bakar adzan, diminta untuk adzan, tiba-tiba Bilal melihat ke kubur Nabi Muhammad, menitikkan air mata lagi, lalu melihat ke menara, menitikkan air mata lagi, kemudian menggelengkan kepala. Tidak, aku tidak bisa melakukannya wahai Khalifah. Baik, sebab alasanmu alasan hati, alasan cinta, ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian di saat seperti ini tiba-tiba ada dua anak kecil umur 7 tahun 8 tahun tiba-tiba datang. Dan di saat anak kecil ini datang, tiba-tiba memegang tangannya Sayyidina Bilal, yang satu di kanannya, yang satu di kirinya, dengan kalimat yang indah, tukang adzan kakekku datang. Sayyidina Bilal langsung menoleh. Begitu kagetnya Sayyidina Bilal karena yang dilihat adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Begitu gembiranya Sayyidina Bilal, begitu senangnya, lalu menengadahkan tangan dan bersyukur, ya Allah, terima kasih kepadamu ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu dan telah kau kirim kekasih-kekasihmu ya Allah. Kemudian Sayyidina Husain diberdirikan berdua, dijajar berdua. Lalu Sayyidina Bilal menjongkok, kemudian dilihat wajahnya Sayyidina Hasan. Sesaat melihat kakinya Sayyidina Husain, sesaat melihat wajahnya Sayyidina Hasan, sesaat melihat kakinya Sayyidina Husain, ketahuilah bahwa separuh badan Sayyidina Hasan ke atas wajah Sayyidina Hasan adalah sangat mirip dengan Rasulullah SAW, dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga Sayyidina Bilal menikmati wajah Sayyidina Hasan, kemudian menikmati kaki Sayyidina Husain, dan kemudian Sayyidina Bilal sudah tidak bisa menahan derai air mata, lalu dipeluklah dua anak kecil ini. Dan saat dipeluk, karena anak kecil baru main, ada keringat di lehernya, dan di saat mencium keringatnya Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidina Bilal berkata, ya Hasan, ya Husain, sungguh keringatmu
mengingatkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Setelah dipeluk seperti itu, dilepas Sayyidina Hasan dan Husain. Namanya anak kecil tiba-tiba kok ngomong, Bilal, Bilal, aku pengen dengar azanmu, azan lagi ya. Sayyidina Bilal bingung, noleh kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tadi presidennya saja minta tidak dituruti, ini anak kecil. Sayyidina Abu Bakar ngangguk. Lalu Sayyidina Bilal berkata, Hasan, Husain, Khalifah Abu Bakar tadi sudah minta azan kepadaku dan aku tolak. Dan sekarang yang minta engkau, karena yang minta engkau adalah cucu Rasulullah, aku tidak bisa menolak. Sebab aku takut jika aku menolakmu, nanti aku ditolak azan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini adalah penghormatan sahabat Nabi kepada ahli bait ya Rasulullah yang harus dipahami oleh umat nih. Mendak berani menolak permintaan Sayyidina Hasan dan Husain, takut nanti dihubungkan lagi dengan Rasulullah, takut kalau ditolak saat ini nanti ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya benar, ya sudah, aku siap untuk adzan. Siap untuk adzan. Waktu yang sudah ditentukan. Orang pada menanti-nanti, katanya Bilal mau adzan lagi ya? Iya, iya. Orang pada datang, tapi tidak terlihat di mana Bilal karena orang banyak. Orang banyak, orang tidak bisa melihat Bilal. Tiba-tiba di saat orang pada menanti, waktu adzan sudah tiba, berdirilah satu orang. Modelnya sih memang hitam, tapi menyala hatinya cinta dengan Rasulullah. Sayyidina Bilal berdiri, dan di saat Sayyidina berdiri, orang yang semula gaduh di Madinah itu, yang gaduh di masjid, tiba-tiba langsung diam di saat melihat berdirinya Sayyidina Bilal. Dan Sayyidina Bilal melangkah menuju ke menara, orang sudah mulai isak tangis. Dan di saat Sayyidina Bilal naik ke menara, dan menaranya tidak tinggi atau tempat tinggi, naik ke menara, orang mulai semakin keras menangis. Sampai Sayyidina Bilal di atas menara, Sayyidina Bilal menunggu Sayyidina Abu Bakar memberikan isyarat kalau waktu sudah masuk. Yang harus kita pahami, kenapa mereka menangis. Di saat melihat Sayyidina Bilal berdiri, mulai menitikkan air mata. Sayyidina Bilal berjalan, mereka menangis karena yang mereka sadari bahwa berdirinya Sayyidina Bilal saat ini persis dengan berdirinya dulu waktu ada Rasulullah. Jadi melangkahnya Sayyidina Bilal mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Waktu naik menara lebih-lebih mengingatkan benar kepada Rasulullah, sehingga para sahabat Nabi melihat Sayyidina Bilal melihat Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Bilal naik di atas menara, orang sudah pada mulai menangis, orang sudah menangis semakin kuat, isak tangis terdengar. Lalu Sayyidina Abu Bakar memberikan isyarat, Bilal, sudah waktunya adzan. Mengumandangkan adzan Sayyidina Bilal bin Rabah. Di saat mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang semakin keras menangis. Dan orang-orang yang ada di pasar yang mendengar suara ini tiba-tiba pada datang dan pada berkata, Abu Aisyah, Rasulullah, apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah datang lagi? Dijawab oleh mereka, oh tidak, itu bukan Rasulullah, tapi suaranya Bilal. Jadi suaranya Bilal itu tidak bisa pisah dengan Rasulullah, sehingga mereka yang di pasar mendengar suara Bilal itu kayak waktu ada Rasulullah. Melanjutkan Sayyidina Bilal azan, asyhadu an la ilaha illallah. Suara tangis semakin kuat, bahkan ada yang berjatuhan pingsan. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Sayyidina Bilal melanjutkan azannya, asyhadu anna, sambil mengucapkan asyhadu anna, waktu menyebut kalimat Muhammad, Sayyidina Bilal menoleh ke kanannya yang biasanya Rasulullah ada di situ. Ternyata yang dilihatannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Bilal mengatakan asyhadu anna Muhammad. Dalam riwayat dia terjatuh, dalam riwayat dia langsung terduduk dan berkata, tidak, aku tidak bisa melanjutkan adzan. Turunlah Sayyidina Bilal dibarengi dengan tangis orang Madinah semuanya. Fahami makna tangis ini. Sayyidina Bilal tidak bisa melanjutkan adzan karena kerinduan dan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna yang harus dihadirkan, sehingga disebutkan Madinah tidak pernah menangis dengan besar-besaran kecuali waktu meninggalnya Rasulullah yang pertama. Yang kedua adalah waktu kedatangan Sayyidina Bilal bin Rabah.